Ya, kita awali informasi pagi ini pemirsa. Puluhan santri Pondok Al-Hidayah Desa Pulorejo, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto memiliki tradisi unik untuk menunggu sahur, yakni olahraga sepak bola api. Ya, tradisi rutin yang digelar saat bulan Ramadan ini pemirsa dilakukan setiap akhir pekan. Sepak bola api dilakukan puluhan santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Hidayah yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa. Sepak bola api dilakukan di halaman pondok setempat dengan menggunakan 2 buah kelapa kering. Sebelum dimulai, buah kelapa direndam terlebih dahulu dengan minyak tanah selama sehari penuh agar meresap. Jika bola sudah siap, maka para santri dan santriwati akan duduk melingkar. Layaknya permainan sepak bola, bola api ditendang, diperebutkan, dan ditangkap menggunakan tangan, seolah kiper yang menjaga gawang. Mereka seakan tak merasakan panas saat bola api menyentuh kaki ataupun tangan. Sepak bola api dilakukan mulai tengah malam hingga saat sahur tiba. Ya, ini kegiatan yang tiap rutin dilakukan oleh para santri Pagar Nusa di Pondok Pesantren Al-Hidayah untuk mengisi kegiatan ketika malam hari di bulan Ramadan tidak luyuh. Menurut para santri, sepak bola api harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak untuk dicontoh oleh orang awam. Olahraga ini rutin dilakukan selama Ramadan di Pondok Pesantren Al-Hidayah sejak 5 tahun lalu. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, di bulan puasa berbagai kuliner untuk berbuka selalu diburu para warga. Ya, seperti halnya kolak srikaya yang banyak dicari warga untuk menu takjil. Kuliner yang dikenal sejak puluhan tahun lalu ini hanya ada di bulan Ramadan dan hanya dijual di satu tempat di kawasan Kauman, Sidoarjo. Berada di kawasan Kampung Kauman, Sidoarjo, keberadaan kuliner kolak srikaya hingga kini masih dikenal warga sebagai salah satu menu kuliner Ramadan khas Sidoarjo. Selain dikenal rasanya yang unik dan khas, kolak srikaya ini hanya ada di bulan Ramadan dan hanya dijual di kawasan Kampung Kauman, Sidoarjo. Selain sebagai kuliner Ramadan khas Sidoarjo, kolak srikaya ini juga dikenal sebagai kuliner legendaris karena sudah sejak 50 tahun silam. Salah satu pembuat kolak srikaya mengaku tetap mempertahankan rasa serta ciri khas kolak srikaya. Berbahan baku santan, gula, telur, kolang-kaling, pisang, dan roti. Semuanya dimasukkan ke dalam wadah lalu dikukus. Meski namanya kolak srikaya, namun tidak ada buah srikaya atau rasa srikaya pada kolak srikaya ini. Selama Ramadan, pembuat kolak mampu memproduksi 200 hingga 300 mangkok per harinya. Ini makanan khas Pekauman, sudah turun-temurun dari pandan Mbak Pupit dulu turun ke Bu Aminah turun ke Bu Ema. Sudah ketiga ini. Adanya cuma bulan puasa, nah bulan puasa nggak ada ini. Ini kolak srikaya ini sebenarnya dari nenek. Saya ini generasi ketiga. Asal mulanya itu namanya itu srikaya. Nah, tapi orang-orang ini sudah lama-kelamaan ini bilangnya srikaya. Jadi sehari bisa 200 sampai 300-an mangkok. Satu mangkoknya itu dijual harga 8.000. Anda tertarik mencicipi kuliner kolak srikaya ini? Hanya dengan merogoh kocek Rp8.000, Anda sudah bisa menikmati semangkuk kolak srikaya untuk menu takjil Anda. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu pasar Ramadan legendaris di Yogyakarta berada di Kampung Kauman. Di tempat ini tersedia berbagai kuliner kekinian dan tempo dulu yang menjadi favorit warga. Pasar sore Ramadan Kauman telah ada sejak tahun 70-an. Hingga saat ini selalu ramai dikunjungi warga untuk berburu takjil. Di dalam gang sepanjang 100 meter ini terdapat 50-an pedagang yang menjajakan takjil sebelum waktu asar. Berbagai menu takjil hingga minuman tersedia, bahkan kuliner mancanegara nasi biryani
juga bisa didapat. Lagi belanja takjil ya Mas ya, karena kayaknya jajanannya menarik banget sih dan unik aja gitu, kayak di tengah kota tapi banyak banget jajanan kayak gini, dan kemarin deket banget dari rumah. Ini tadi habis belanja apa aja Mbak? Baru belanja pecel sih Mas, belum beli takjil. Tadi ini belanja takjilan sih, ini ada es, terus ada tahu sumedang juga, terus ada kicak juga tadi belanja di sini. Kenapa beli pasar Surya Kauman Mbak? Soalnya belum pernah ya, terus di sini tempatnya unik. Biasanya kalau pasar Tiban itu kan di pinggir jalan, tapi ini tempatnya di dalam gang gitu. Jadi pengen nyobain suasananya aja sih, jajan takjil di dalam gang. Yang menjadi khas di Pasar Suri Ramadan Kauman adalah aneka makanan ringan tradisional tempo dulu, seperti jadah manten dan kicak. Uniknya, salah satu jajanan tempo dulu berupa kicak yang terbuat dari ketan dan parutan kelapa ini hanya dijual saat bulan Ramadan saja. Ya, dijual selama Ramadan, tapi kalau hari-hari selain Ramadan bisa pesanan. Agar tidak ketinggalan berburu aneka kuliner khas Ramadan dengan harga terjangkau, Anda bisa datang ke Pasar Ramadan Kauman mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU resmi diajukan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam pendaftaran gugatan yang juga dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik ini, TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 10 ahli. Gugatan dilayangkan untuk menuntut MK membatalkan keputusan KPU RI atas terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti dan saksi untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di semua tahapan pemilu. Inilah masa-masa yang krusial bagi MK, karena MK dengan adanya keputusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden yang telah diputuskan oleh MK hari ini. MK sesungguhnya mengalami ketidakpercayaan, dan itu dalam titik nadir yang terendah. Artinya kalau MK ini menutup telinga, menutup mata, ini sesungguhnya sangat berbahaya. Raufik juga menegaskan pada kesempatan ini MK harus mengembalikan kepercayaan publik dengan keadilan dan berperan sebagai mahkamah sesungguhnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Erin Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat dari arus pendek listrik, kebakaran hebat melanda penampungan solar di Tuban, Jawa Timur. Asap hitam pekat serta ledakan dari wadah-wadah solar membuat warga sekitar panik. Sebuah tempat penampungan solar milik warga Desa Kaligede, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur hangus terbakar di lalap jago merah. Dugaan sementara kebakaran ini akibat konsleting listrik. Detik-detik video amatir milik warga memperlihatkan suasana yang begitu mencekam saat asap hitam pekat ketika terjadi kebakaran. Beberapa ledakan terdengar saat ditimbulkan dari penampungan BBM dengan sekitar 2.000 liter solar. Warga pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dirasa sangat membahayakan warga. Tim Damkar Tuban menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk mengendalikan si jago merah yang tak henti memunculkan ledakan kecil dari bul atau wadah penyimpanan solar tersebut. Menurut Kasatpol PP dan Damkar Tuban Gunadi, di lokasi kebakaran ada 2.000 liter solar yang terbakar. Pihaknya mengerahkan 4 unit mobil pemadam dikerahkan. Api berhasil dipadamkan selang 1 jam kemudian.
Alhamdulillah kami bisa memadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam korban, dan kami mengerahkan 4 armada terdiri dari 1 truk dari pos Singgahan, 1 truk dari pos Jatirogo, dan 1 truk dari Damkar Bojonegoro, dan 1 truk dari Damkar Pertamina. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran yang melanda penampungan solar ini ditaksir 19 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, pemirsa, 1 unit minibus ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi dan penumpang ini berhasil menyelamatkan diri. Satu unit mobil minibus terbakar di jalan lintas Desa Tanah Rakyat, Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara pada Minggu siang. Pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membakar seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas memadamkan api dengan mengerahkan 2 armada mobil pemadam kebakaran. Butuh waktu setengah jam, api pun berhasil dipadamkan petugas. Dari keterangan pemilik mobil, kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian depan mesin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut. Menurut informasi dari pemilik mobil, asal api dari bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku koboi jalanan yang menodongkan senjata api ke arah pengendara lain. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku merasa kesal karena bersenggolan dengan pengendara lain. Kenapa, Bos? Berantem. Punya pistol dia, Bos. Punya pistol ini, punya pistol. Mana pistolnya? Nah, oke. Itu Pak ya, oke, makasih. Usai viralnya aksi koboi jalanan yang diduga membawa senjata api, petugas Reskrim Polsek Mampang langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Polisi pun akhirnya berhasil mengamankan pelaku di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Itu Pak ya, oke, makasih. Iya, ya. Kamu menodongkan senjata sama orang? Iya. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti 1 pistol airsoft gun dan pistol korek api, serta 2 butir proyektil peluru tajam yang diletakkan di atas lemari. Itu pistol apa? Diduga pistol jenis airsoft gun ini digunakan pada saat melakukan penodongan terhadap pengendara lain di Jalan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku kesal ketika kendaraannya bersenggolan dengan pengendara lain. Kami dapat identifikasi, kemudian tim Opsnal Polsek Mampang, tim Reskrim langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melakukan aksi koboi, yakni menodongkan kepada pengendara lainnya di daerah Bogor. Aksi keributan 2 pengendara roda 4 viral di media sosial. Dalam video ini, pengendara minibus putih menodongkan senjata diduga pistol terhadap pengendara lain. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus 2 pelaku begal sadis yang merampas motor dengan cara membacok korbannya. Dari hasil penangkapan keduanya, polisi juga berhasil meringkus belasan komplotan curanmor lain serta penadah motor hasil curian. Diki Maulana dan Dian Ahmad Nizar, kedua pelaku begal motor sadis ini dibekuk Satreskrim Polres Metro Depok. Keduanya membawa kabur sepeda motor serta melukai korbannya dengan cara dibacok. Kejadian naas ini terjadi saat korban melewati jalan sepi di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kedua pelaku mendekati korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian langsung membacok korban hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, salah satu pelaku turun dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban ini sedang mengendarai motor berdua dengan adiknya, dipepet oleh 6 orang, lalu dibacok dan motornya diambil. Ya. Nah, ini juga sudah kita ungkap dan tersangka juga sudah kita tangkap. Dari hasil pengembangan dan penyelidikan, polisi juga berhasil meringkus belasan komplotan curanmor lain serta penadah motor hasil curian.
Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Waspadalah pemirsa aksi peredaran uang palsu jelang Lebaran Idul Fitri 2024. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pedagang warung kelontong menjadi korban uang palsu pecahan Rp100.000. Seorang pedagang warung kelontong di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban uang palsu. Kejadian berawal saat pelaku ibu-ibu berboncengan motor membeli minuman seharga Rp5.000. Pelaku membayar dengan pecahan Rp100.000. Korban yang tidak curiga memberikan uang kembalian ke pelaku. Rugi lah, agak nyesal, bagaimana ibaratnya kan, ya namanya keuntungan berapa sih, paling kan keuntungan istilahnya apalagi kalau merokok kan, nggak untuk 2.000, ibaratnya sampai 100.000 kan. Diketahui dalam sebulan korban telah 5 kali menjadi korban peredaran uang palsu. Kini jelang Lebaran, aksi peredaran uang palsu semakin marak terjadi di wilayah Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar, iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu memblokade jalan dan mengadang truk bertonase besar yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi digelar karena mereka tak terima jalan rusak akibat sering dilalui truk bertonase besar. Ratusan emak-emak warga Desa Mulyorejo, Deli Serdang, Sumatera Utara mengadang truk yang melintas di Jalan Kenduri. Masa membentangkan spanduk berisikan tuntutan agar pihak terkait mengembalikan jalan mereka yang rusak karena truk dengan tonase besar sering melintas di lokasi ini. Padahal warga sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pemilik truk bahwa truk yang diperbolehkan melintasi jalan ini maksimal 8 ton. Namun kesepakatan itu diabaikan pihak perusahaan. Kapasitas dari jalan kami ini hanya 8 ton, tapi dia masuk 40 ton, 25 ton, itu paling sedikit. Jadi merusak jalan kami, parit kami jadi hancur, jalan-jalan kami hancur, banyak yang berjatuhan. Jadi udah diaspal kayak gini, kami mempertahankan agar jalan kami ini tidak rusak lagi. Itu yang kami minta sebagai warga Dusun 8. Kami sudah ke kantor desa, ke kantor camat, kami ikut, tapi dia tidak mau menuruti permintaan kami. Aksi digelar selama kurang lebih 1 jam. Masa kemudian membolehkan truk melintas. Namun masa mengancam akan melakukan aksi jika lagi jika tuntutan mereka masih diabaikan pengelola truk. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, para petani di Desa Bengga, Kabupaten Pidi, Aceh kesulitan saat membawa hasil bumi ke pusat kota. Hal ini terjadi akibat jalan sepanjang 30 km ke pusat kota yang kondisinya buruk. Untuk mengangkut hasil bumi seperti coklat, pinang, durian, dan cabai, para petani menggunakan motor. Namun mereka kesulitan akibat kondisi jalan buruk apalagi setelah diguyur hujan. Tak hanya petani, para pedagang juga enggan mengambil hasil bumi karena kondisi jalan yang rusak parah sehingga roda perekonomian di wilayah ini terhambat. Jembatan kebetulan ada sungai yang agak susah dilalui apabila ada musim hujan, itu pulang dari kebun agak susah. Untuk memudahkan akses masyarakat, Kodim 0102 Pidi melakukan pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 2.700 meter dengan lebar 5 meter. Selain itu juga dibangun jembatan, pembuatan gorong-gorong untuk memudahkan masyarakat dan petani membawa hasil bumi. Jadi memang menurut kami program dari Setara Angkatan Darat terkait dengan TMMD, terutama pengerasan jalan, meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Selain membangun akses jalan bagi masyarakat, Satgas TMMD juga melakukan perbaikan rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu. Dari Kabupaten Pidi, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Rumah reot milik seorang nenek di Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh dibedah oleh prajurit TNI Angkatan Darat melalui program TMMD yang ke-119. Prajurit TNI juga membangun akses jalan menuju ke perkebunan warga. Rumah yang layak menjadi impian bagi setiap insan.
begitu juga bagi Nurmala, seorang janda duafa, warga desa Alu Manggota, Kabupaten Aceh Barat Daya. Rumah riot tidak layak huni miliknya akhirnya dibedah oleh ratusan prajurit TNI Kodim 1010 Aceh Barat Daya. Sejak puluhan tahun, rumah berukuran 4 x 4 meter ini telah ditempati Nurmala beserta dengan seorang anak dan ketiga cucunya. Bila hujan tiba, Nurmala harus berjibaku menambal dinding papan yang sudah lapuk. Kini impian Nurmala selama puluhan tahun untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni akhirnya terwujud. Neneknya tidak susah nek kasrep tak kah, tapi dia baru dipakai. Saya terima kasih. Berdasarkan dari bottom up atau masukan dari perangkat desa, dalam hal ini Pak Kecik, ya, kita minta datanya, dipilihlah Bu Nurmala, pertimbangan karena yang bersangkutan janda, kemudian menghidupkan 3 anak, sehingga dilihat dari kondisi perumahannya pun ya sangat-sangat tidak layak. Itulah kami mempertimbangkan Ibu Nurmala sebagai sasaran RLTH. Tidak hanya bedah rumah, aksi TMMD ke-119 Kodim Aceh Barat Daya juga menyasar pembangunan jalan di atas gunung sepanjang 3 km. Keberadaan akses jalan kebun ini telah lama dinanti oleh masyarakat. Pasalnya, 1.210 jiwa penduduk desa Alu Manggota sumber ekonominya bergantung pada pertanian. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh, Endarwati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bitung antusias berbuka puasa di Festival Ramadan. Selain festival kuliner, lokasi festival juga sangat mendukung untuk berbuka bersama keluarga atau sahabat. Festival Ramadan yang digelar oleh PT Pegadaian di Kota Bitung sudah berlangsung selama 2 pekan. Masyarakat Kota Bitung antusias untuk berbuka puasa di lokasi street food ini. Puluhan UMKM memenuhi lokasi Festival Ramadan. Berbagai makanan dan minuman dijual di setiap standnya. Untuk harganya tak perlu khawatir karena masih terjangkau. Bagus, outdoornya bagus, ada pepohonan, jadi agak fresh kalau di sini dibandingkan tertutup. Kemudian kalau acara Pegadaian di sini juga bagus kalau kita berbuka biar ada silaturahmi bersama. Sementara itu, dengan adanya Festival Ramadan ini tentu saja memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang terlibat di dalamnya. Mereka mendapat kenaikan omset dari pengunjung yang datang selama 2 pekan ini. Alhamdulillah, pengunjungnya alhamdulillah. Jualannya apa aja ini? Jualannya ada batagor, pisang goroho, pisang sepatu, ada juga ayam geprek, sama mie ayam geprek spesial. Memang Om Tribo usaha ini selama dah? Alhamdulillah udah lama. Festival Ramadan Pegadaian di Bitung ini dibuka dari jam 4 sore hingga sahur sampai tanggal 28 Maret 2024 nanti. Lokasinya sangat nyaman dan aman untuk bisa bersantai bersama keluarga dan sahabat. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Warga Kota Mobagu disuguhkan dengan berbagai sajian kuliner di Festival Ramadan. Selain kuliner, pemirsa, sejumlah edukasi dan hiburan juga digelar dalam acara ini. Warga Kota Mobagu antusias dengan adanya tempat berburu kuliner untuk berbuka puasa. PT Pegadaian menggelar festival kuliner yang menyajikan beragam hidangan. Selain itu, acara ini juga untuk membantu pembiayaan serta memfasilitasi para pelaku UMKM. Warga mengaku senang karena selain dapat menikmati kuliner dengan harga terjangkau, mereka juga bisa menikmati beragam hiburan. Selain itu, para pengunjung juga dapat melihat pajangan emas dari PT Pegadaian serta mendapatkan penjelasan akses kemudahan layanan tabungan dan pembiayaan usaha dari Pegadaian. Karena ini terkenal di Kota Mobagu, tempat paling favorit. Dari jam berapa datang sini, Bu? Jam
serentak di 61 titik di seluruh Indonesia. Nah, untuk area Gorontalo sendiri, pusat pengadaannya kegiatan ini di Kota Mobagu. Jadi kita pilih kegiatan Festival Ramadan Pegadaian ini di Kota Mobagu ini karena mengingat tiap tahun katanya di sini memang ramai tempatnya ya. UMKM yang kecil kita tuh alhamdulillah terbantu kan, no? Oh, enggak dipungut biaya? Enggak. Festival Ramadan yang dilakukan PT Pegadaian bekerjasama dengan Pemuda Matali. Kegiatan festival ini dilaksanakan sejak tanggal 12 hingga 28 Maret mendatang. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Riztana Labenjang, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Aya Nufus. Ya pemirsa, demikian tadi kita sama-sama simak rangkaian berita utama dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ya, di mana intensitas hujan tinggi yang membuat Sungai Kalibaru dan Sungai Cibulu meluap membuat ratusan rumah di Kota Bogor, Jawa Barat terendam banjir hingga setengah meter. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Tanah Baru dan Kelurahan Cibulu, Kota Bogor, Jawa Barat. Datangnya air yang begitu cepat membuat warga sempat menyelamatkan barang-barang perabotan serta kendaraan. Ya, dapat dilihat di sini di mana warga hampir tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang pemirsa dan sarana tempat beribadah dan kantor kelurahan juga terendam banjir. Peristiwa ini terjadi saat Kota Bogor dilanda hujan deras sejak Sabtu sore akibat meluapnya Sungai Kalibaru dan Sungai Cibulu. Warga berharap pemerintah membuat sodetan kedua sungai tersebut agar tidak terjadi banjir lagi. Ya mungkin kalau warga sih udah biasa ya, cuman kalau biasa kan nggak terlalu gede kayak gini ya. Biasanya paling ya wajar lah istilahnya banjir-banjir biasa gitu. Di Bogor saat ini jadi banyak sekali kejadian. Pada bencana kami dari beberapa tim dibagi ke beberapa titik untuk melakukan evakuasi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor. Untuk saat ini kejadian di Kota Bogor masih 8. Ribuan warga Bawean terdampak gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban memilih mengungsi ke tempat pengungsian yang tersebar di 16 desa di 2 wilayah kecamatan Pulau Bawean. Mereka mengaku trauma dan khawatir kembali terjadi gempa. Salah, berumah tak banyak rengik dah. Udah berumah habis. Di tengah dinginnya udara malam, ribuan warga Bawean bertahan di tempat pengungsian terbuka yang berada di sejumlah lapangan dan dataran tinggi di 16 desa yang berada di 2 kecamatan. Warga mendirikan tenda terpal beralaskan tikar untuk menjadi tempat beristirahat. Mereka mengabaikan kuatnya hembusan angin maupun gigitan nyamuk akibat tidak rasa trauma akan terjadinya gempa susulan pasca diguncang gempa Tuban magnitudo 6,5. BPBD Kabupaten Gresik mencatat sebanyak 1.160 warga terdampak gempa di Kecamatan Tambak masih mengungsi. Untuk tangani para pengungsi, Pemkab Gresik akan mendirikan posko pengungsian yang lebih layak. Pemkab Gresik bersama sejumlah relawan dan tenaga medis juga membuka dapur umum serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa. Rumahnya itu tidak. Kami sudah menyiapkan posko darurat nanti di tempat posko Kecamatan Sangkapura dan juga Kecamatan Tambak yang akan kita jadikan posko kedaruratan. Barangkali masyarakat ingin tinggal atau untuk menunggu kondisinya seperti apa bisa kita siapkan di posko-posko darurat yaitu di kantor Kecamatan Sangkapura. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo di Tuban turut dirasakan di wilayah lain di Jawa Timur, termasuk Bawean. Akibatnya, ratusan rumah warga rusak beserta sejumlah fasilitas umum. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi khataman kitab kerap dilakukan kaum muslimin saat bulan suci Ramadan tiba. Di Jakarta, Zawiyah Ar-Raudah menggelar tradisi khataman kitab yang dihadiri peserta dari dalam dan luar negeri. Ramadan merupakan bulan istimewa yang dirindukan seluruh umat muslim sedunia. Pada Ramadan tahun ini, Zawiyah Ar-Raudah yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan, menggelar khataman kitab Riyadhus Shalihin bersama Kiai Haji Ahmad Marwazi.
Kitab ini memiliki keistimewaan tersendiri karena berisi hadis-hadis pilihan dan paling banyak dibaca oleh umat muslim di dunia. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh ulama besar bernama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi atau yang biasa dikenal dengan Imam Nawawi. Dan itu adalah suatu kebiasaan yang berlaku di Tanah Hijaz semenjak saya berada kemudian belajar di Mekah. Guru-guru kami terutama Fadilah Al-Alamah Muslim bin Nasyah Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani, setiap tahun kita memang selalu mengadakan khataman Quran khususnya di bulan Ramadan. Acara ini turut dihadiri ulama asal Mesir, Syekh Dr. Salahuddin Asyami Al-Azhari. Acara kemudian diakhiri dengan pemberian ijazah oleh Kiai Haji Ahmad Marwazi kepada peserta yang hadir. Dengan sanad ini kita bisa melihat perjalanan ilmu tersebut. Dari siapa kita mengambil. Kemudian guru kita dari siapa. Jadi ilmu itu ada runtunannya di dalam pengambilan ilmu. Jadi nggak serampangan kita ngambil di sembarang orang. Uniknya, acara yang dihadiri ratusan peserta ini juga dihadiri muslimah asal Vietnam. Always a very intimate time for me because I have a chance to be with my Muslim sisters. Not, I can see them on the street, at work, but I wouldn't have a chance to see all of them gathered together in the same place like this. Diharapkan acara ini dapat menghidupkan kembali tradisi pembacaan kitab di wilayah Jakarta selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, Ariana Karim, iNews melaporkan.